Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ulatihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إليكم من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين المخلصين من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى خضر كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أوديتها وجبالها وبحارها وديارها وإلى حضرة أساتذتنا وأساتذة مشايخنا ومشايخهم حسن حضرة الشيخ العالم الفاضل أبي عبد المؤدي محمد نوال الجاوي والشيخ العالم الفاضل سالم السمير الخضرمي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سمعنا حضرتي يا عبد المنان يا مؤمن يا سيد كل زرع يا سي حاج عبد المنان يا حجاج صالحين يا خرلان يا حجاج مستجب يا مستفيد يا عبد الله مصطلح ثم إلى حاجتنا من حوائج الدنيا والآخرة وإلى حاجة طلب العلم النافع. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit diulang. Ar-rabi'u tawi kang kaping 4 iku masu kubulil adami demek utawa ngotik kubuli anak Adam. Au halqati duburihi utawa kolongane dubure anak Adam. Ngotik utawa demek emang bibat nirrohati kelawan jerone epek-epek. Au butunil asabi utawa jerone pira-pira deriji. Wahia utawi butun iku ma barang yastatiru kang dadi ketutupan apa sema inda wad'i ihdarrohataini nalikane nyeleh salah suwijine epek-epek tangan loro alal akhori ing atase wenehi ma'a tahamulin sartane metelaken utawa menek nekan yasirin kang setitik fi ghairil ibhamaini ing dalam sakliyane jempolan loro. Amma huma anapun utawi ibhamaini iku fayallahu mongko neleo sapa seman batina ikhtahuma ing jerone salah suwijine ibhamaini ala batinil akhari ing atase jerone driji kang liya. Yang membatalkan wudu diantaranya yang keempat adalah menyentuh kubulnya anak Adam seperti yang telah dijelaskan kemarin, atau lingkaran duburnya anak Adam yang menyentuhnya tersebut dengan telapak tangan atau beberapa jemari tangan yang sisi dalamnya ya. Apa batas-batas atau bagaimana batas-batasnya telapak tangan atau dalamnya
jemari adalah sesuatu yang tertutup ketika kita menempelkan dua sisi tangan ke sisi yang lain seperti ini. Nah, yang tertutup ini yang enggak terlihat dari zahirnya ini itu adalah telapak tangan. Ma'atah mulin yasirin dengan sedikit ditekan. Enggak terlalu tekan enggak. Yang penting ada tekanan. Enggak usah terlalu ditekan. Itu ma'atah mulin yasirin. Kecuali di ibu jari kedua ini. Soalnya bagaimana? Soalnya kalau ibu jari kan kalau kita meletakkan tangan kanan ke kiri kan jadinya kan terbuka. Otomatis kan terbuka kan. Nah, nggak tahu kok detail ini. Kalau untuk kedua ibu jari ini, maka letakkanlah sisi dalam ibu jari kanan misalnya ke yang kiri seperti ini. Ini aja. Inilah istilahnya. Soalnya kalau gini nggak bisa ketutup. Tapi kalau yang ibu jari seperti ini, jadi kan nempel kan. Nah, sisi dalamnya inilah yang disebut dengan membatalkan wudhu ketika dipakai untuk menyentuh kubul atau duburnya anak Adam. Jadi fa'anta gitu mongko dadi batal apa wudhuul masi wudhune wong kang demek dunal mamsusi duduk se wong kang den demek bihilafil lamsi beda kelawan tetemune kulit loro fa innahu mongko stune lamsi iku yan tagidu dadi batal apa wudhu kullin wudhune saben-saben suci minal lamisi saking wong kang ngutik wal mal musilan wong kang den utik. Jadi ketika kita menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan, maka wudhu kita batal. Beda dengan kubulnya orang atau duburnya orang yang tersentuh. Misalnya seperti ini. Titik ya, saya lanjutkan dulu. Beda, jadi masalah menyentuh kubulnya anak Adam atau duburnya Adam ini itu beda dengan sentuhannya anak Adam. Di bab yang keempat ini itu beda dengan bab yang ketiga, ilika ubasyarati rajulin itu. Kalau yang menyentuh kubul itu batal wudhunya beda dengan yang disentuh kubulnya. Tapi kalau orang yang bertemunya dua kulit atau senggolan atau pegang-pegangan tangan misalnya, itu wudhu daripada orang yang menyentuh atau yang disentuh batal. Beda dengan masalah yang ini. Nanti penjelasannya ada yang di belakang. Intinya kata masin sama al-lamsu itu beda. Bab menyentuh kubul Adam dan atau lingkaran duburnya anak Adam dengan bab yang kemarin
yang tetemunya kedua kulit anak Adam itu beda. Nanti penjelasannya ada di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hasilu utai hasil perkara kesimpulane iku annal massa setuhune demek iku yufariku bedani apa sih massa al-lamsa ing lamsa. Lamsa artine tetemune kulit loro. Fi thamani suwaren ing dalem 8 pira-pira conto. Ahaduha utawi salah sujine thaman iku annan naqdha setuhune batalaken setuhune kang batalaken wudu fil massi ing dalem demek iku khosun tertamtu bisa hibil kafi kelawan wong kang duwe epek-epek faqat mongko bloko. Jadi kesimpulan permasalahan antara menyentuh dan yang disentuh itu ada 8 contoh yang berbeda hukumnya. Yang pertama adalah wudunya orang yang menyentuh itu batal. Titik. Yang menyentuh apa ya? Yang menyentuh kubul atau dubur itu. Jenis ya. Ya. Cowok dengan cowok. Ya. Sanihima utawi kang kaping lorone saman iku annahu setuhune saanto kelakuan iku layus tarotu ora den saraken fil massi ing dalem demek apa ikhtilafun nau'i bedone werna. Contoh apane dzukorotan sifat lanange wa unusatan lan sifat watoni. Jadi poin pertama yang batal wudunya tadi itu ada hubungannya dengan poin yang kedua. Maksudnya yang pertama kan seperti ini. Jadi kalau menyentuh itu hanya orang yang mempunyai tangan, berarti yang menyentuh saja yang batal. Ini ada hubungannya dengan yang kedua. Yang kedua adalah tidak disyaratkan antara perempuan dan laki-lakinya orang yang menyentuh atau yang disentuh. Kesimpulannya, kalau misalnya kita menyentuh zakarnya anak kita misalnya ya, itu yang batal wudhu kita. Si anak tidak batal wudhunya. Pahami ya? Jadi ada kaitannya dengan poin yang ke-1, poin yang kedua ini. Salisuha utawi kang kaping telune saman iku annal massa setuhune demek iku qad yakunu terkadang ana apa sih massa iku fisyahsi ing dalam awak-awakan al-wahidi kang suci. Fayahsulu contohnya fayahsulu mongko dari hasil apa sih masa bimas si farjinasihi kelawan demek farjine awak dhewe ne man. Contohnya ketika kita bersuci istinja itu kan kita menyentuh kubul atau dubur kita sendiri maksudnya. Maka ya wudu kita batal. Yang ketiga seperti itu. Kalau lamsu itu membutuhkan 2 orang. Kalau kalau menyentuh saja itu cukup 1 orang. Kita bisa istinja itu menyentuh. Tapi kalau lamsu itu bersentuhan. Bersentuhan lah istilahnya bahasanya. Biar benar bersentuhan. Rabi'uha utai kang kaping 4 suwar utawa saman iku allayakuna ing ento ora ana apa sing masu ora ana iku illa kecuali bibatinil kafi
kelawan jarune telapak tangan. Kalau lamsu, kalau menyentuh itu harus dengan telapak tangan, maksudnya seperti itu loh. Tapi kalau bersentuhan, baik pakai telapak tangan atau tidak, ya batal kita. Kalau bersentuhan kan dengan laki-laki dan perempuan, ya kan? Kalau masu ini syaratnya harus dengan telapak tangan. Khomisuha utai kang kaping 5 suwar utawa saman iku annahu stune masu iku yakunu ana apa se masu ana iku fil mahrami ing dalem mahram wa ghairihi lan liyane mahram. Perbedaan antara masu dan lamsu lagi, antara bersentuhan dan menyentuh lagi. Yang kelima adalah kalau menyentuh itu berlaku di mahram atau selain mahram. Maksudnya bagaimana? Meskipun mahramnya sendiri, misalnya kita mensucikan najisnya kencing atau kubulnya mahram kita, tetap aja batal. Ataupun selain mahram kita, tetap saja batal. Misalnya seorang dokter yang menghitan anak, kan megang itu otomatis, terus nggak pakai sapu tangan, ya bukan mahram kan, nah itu batal. Jadi nggak ada bedanya antara mahram atau tidak. Tapi kalau lamsu, bersentuhannya kulitnya anak Adam, kalau selain mahram itu batal, kalau mahramnya tidak batal. Itu maksudnya. Sadisuha utawi kang kaping 6 suwar iku anna massal farji, setuhune demek utawa ngutik farji al mubani kang den pisah iku yungkidu batalakan wudu apa se masul farjil muban. Wa anna lamsal ulwi lan setuhune demek utawa ngutik anggau utawa badan al mubani kang den pisah minal mar'ati saking wadon misale iku layung kidu ora batalaken apa se masal udwil mubani minal mar'ati. Perbedaannya lagi antara menyentuh dan sentuhan. Kalau kita menyentuh farjinya anak Adam yang sudah putus misalnya, sudah pisah dari jasadnya, itu kita tetap batal. Akan tetapi kalau seandainya kita menyentuh anggota badan yang terlepas dari jasadnya anak Adam, meskipun itu perempuan, maka kita tidak batal. Jelas ya? Wa anna lamsal udwil mubani minal mar'ati la yungkid. Sabiuha utai kang kaping 7 suwar iku ihtisasul mahsi dan khususakene ngutik bil farji kelawan farji. Kaping 7 perbedaan antara lamsi dan masi tadi. Kalau menyentuh itu hanya dikhususkan kepada farji. Kalau bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, apapun yang bersentuhan itu yang membatalkan. Tapi kalau yang menyentuh ini hanya dikhususkan ke farji. Misalnya kalau yang masih ini kan tadi bisa terjadi dalam diri kita sendiri. Maka kalau selain daripada farji, kubul atau dubur, maka itu tidak batal. Maksudnya seperti itu. Saminuha utai kang kaping 8 suwar utawa saman
iku la yustaratu ora den syarataken apa al kibru sifat gede utawa tuwa fil masi ing dalem demek utawa ngutik dunal lamsi ora se tetemune kulit. Yang kedelapan, perbedaan antara menyentuh dan sentuhan adalah kalau menyentuh itu tidak butuh, baik yang menyentuh ataupun yang disentuh itu harus besar dalam kategori keterangan yang kemarin haddun yustaha. Sekiranya orang itu sudah ada yang cenderung suka, berarti meskipun anak kecil, anak bayi pun misalnya, kalau kita memegang atau menyentuh kubul atau duburnya, kita tetap batal. Dunal lamsi orase tetemune kulit. Tapi kalau masalah yang lamsi, bertemunya kulitnya anak Adam, ini kan ada syaratnya. Yang membatalkan wudhu itu ada syaratnya, yaitu yang disentuh itu sudah pada batas orang yang disukai, sebenarnya seperti itu. Seperti keterangan kemarin. Faslun fi bayani ma yahrumu bil hadasil asghari wallahu a'lam. Demikian sedikit pelajaran yang kita ulas dalam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan bagi orang yang membutuhkannya. Ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya semata-mata kekurangan saya pribadi. Akhirul kalam, afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.